nggak bisa atau nggak mampu, Kita belajar gitu ya. Nah, by the way, kali itu dapat info katanya Mawar ini sebelumnya nggak berkerudung ya? Iya betul. Cek 1, 2, 3, posting B, positive thinking, spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akhi. Waduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa insya Alhamdulillah Allah. ya, keren banget. Thank you untuk Mawar hari ini udah hadir di posting podcast Tiamors Everything. Hari ini hadir bersama kita tentunya bakalan sharing banyak hal tentang Mawar. Kalau boleh tahu Mawar tadi kesini naik apa? Mawar dianterin ayah sih tadi. Diantar Kak. ayah ya, Iya. wow, sayang sekali ayahnya ya. Iya dong. Mawar BDW nama aslinya siapa sih? Mawar itu nama aslinya Vivi Irma Aswita Dewi. Vivi Irma Aswita Dewi. Dewi. Iya, tapi dipanggilnya Mawar. Panjang banget namanya, ada arti namanya nggak itu? Arti namanya sih sebenarnya itu kan nama dari bunda gitu kan. Kalau Vivi itu sambungan dari nama ayah dan ibu. Kalau Irma Aswita Dewinya itu kayak ada nama mama. Mama tuh adiknya ibu gitu kan. Pokoknya Lengkap lah ya. nama gabungan gitu karena Mawar juga cucu pertama kan. Jadi Jadi ya udah ada disatuin semua harus di situ. bergabung di situ ya, Rangers. Oke, Mawar sekali lagi terima kasih udah hadir di sini ya. Iya, di makasih posting juga ini. kesempatannya kali. Iya, luar biasa. Karena emang di situs Tiami ini, khususnya di posting itu menghadirkan orang-orang luar biasa, orang-orang Wow. hebat, inspiring ya kan, menginspirasi anak-anak muda tentunya, khususnya Tiamers yang melihat posting ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah Mawar hari ini hadir di tengah-tengah kita. Thank you. Oke, Mawar asli dari mana? Kalau Mawar suka bingung deh kali Iya. kalau orang nanya kayak Mawar tuh aslinya mana Iya. sih, karena kayak Mawar tuh sempat besar di Medan kan, Oke. dari umur 2 tahun Mawar di Medan. Tapi Mawar lahir tuh di Tanjung Pinang. Dan ayah Mawar itu orang Padang, ibu orang Jawa dan sekarang tinggal di Jakarta. Jadi kayak Mawar tuh orang mana ya gitu. Orang Betawi berarti. Enggak dong, orang Di Jakarta. Mawar juga Nusantara banget deh, Nusantara mulai banget ya. Indonesia gitu kan. Tapi lahirnya berarti di Lahirnya di Tanjung Pinang, Tanjung Mawar. Pinang, Iya. tapi mama Medan. Jadi ayah sama ibu itu lahirnya emang di Medan kan. Jadi umur 2 tahun juga Mawar pindah ke Medan buat besar di Medan. Nah, SMP itu Mawar baru pindah ke Jakarta. Ke Jakarta ya, berarti udah menetap sampai saat ini di Jakarta ya. Iya, betul. Asik gak sih jadi orang yang punya keberagaman budaya sih. Medan, Tanjung Pinang, apalagi tuh Jakarta iya juga rasain gitu. Medan asik gak? juga asik sih, Kak. Jadi kayak Indonesia kan luas gitu kan. Jadi tahu lah sedikit banyaknya kayak gitu, nggak cuman yang di satu daerah aja gitu. Oke, nah saat ini lagi kuliah dong ya, sibuk banget. Masih semester berapa? Mawar semester 4 sekarang. Semester 4 ya, tapi ternyata masih semester 2, unyu-unyu. Ini sedikit ada Ada apa tuh? kayaknya tipu-tipu gitu ya. Karena orang tuh biasanya kalau melihat Mawar kayak dewasa ya, mukanya nggak kayak anak Keibuan ya gitu ya. iya gitu, jadi kayak agak bohong sih kali Iya, tadi. oh enggak lah, belum puasa kan gak boleh bohong Oh ya. iya, betul. Oke, ngomong-ngomong sekarang Mawar kesibukannya apa nih? Kalau Mawar sekarang kesibukannya kan kuliah, tetap ya kuliah karena lagi online gitu kan. Mawar tuh nggak bisa yang diem gitu loh kali, diem cuman kuliah di rumah gitu, kayak harus ada gitu loh apa sih yang mau dilakuin gitu kan. Nah sekarang ini Mawar lagi ngonten juga, Mawar baru ada channel Wow. YouTube. Punya ya. podcast juga jangan-jangan? Enggak, Oh, enggak ya? enggak. Cuma Kontennya kayak berbeda. vlog gitu ya? Vlog juga, challenge, review dan segala Ya macamnya. karena sekarang lagi marak begitu ya? Iya, kayak gitulah kurang lebih. Terus juga Mawar presenter dan news anchor juga. Wow. Iya, terus iklan juga kayak gitu deh. Pokoknya masih seputar entertainment sih Kaldi. Wow, keren banget. Nih umur berapa sih sekarang? Sekarang baru 19 tahun. 19 tahun dengan kesibukan segitu banyaknya. Alhamdulillah. Dan ini nih, Setiawas nih perlu tahu bahwasanya emang Mawar ini juga sebagai seorang putri batik Nusantara perwakilan Sumatera Utara. Berarti Iya, aktif betul. banget di dunia pageant berarti ya? Iya, sekarang
Alhamdulillah aktif juga. Oke, jangan-jangan udah ikutan Putri Muslimah kayak gitu? Enggak, belum. Mungkin soon kali ya Kak, Soon ya, segera dipersiapkan ya. dulu. Oh iya bener ya, tapi kelihatan sih kamu cocok banget untuk wajah-wajah inspiring gitu loh. Jadi kayak bisa menginspirasi anak muda gitu ya, keren. Alhamdulillah. Putri insyaallah. Batik Nusantara Sumatera Utara itu Iya, betul. ceritanya gimana kok bisa? Jadi itu awalnya Mawar sebenarnya bukan Putri Batik dulu sih Kak. Oke. Jadi sebelum itu Mawar sempat ikut Duta Pariwisata Spa Oke. Indonesia. Duta Pariwisata Spa Indonesia. Iya, 2019. Jadi waktu itu Mawar ikut di satu beauty camp namanya Lamu Indonesia. Oke. Nah, di situ Mawar diarahin buat kayak kenapa nggak ikut beauty pageant gitu kan? Kan kamu berbakat lah istilahnya ke situ gitu kan. Terus akhirnya Mawar coba yang di Duta Pariwisata Spa Oke. Indonesia itu. Terus ternyata alhamdulillahnya di situ Mawar dapat gelar kan. Winner dong. Favorit Oh, sih. favorit. Iya. Terus udah gitu kayak di situ dapat gelar. Nah, seminggu atau 2 minggu setelah itu tuh ada pemilihan putra-putri batik dan audisinya sih udah lama, cuman semifinalnya itu baru diumumin tuh kayak seminggu atau 2 minggu setelah Mawar diumumin sebagai gelar yang favorit Duta Pariwisata Oke. Spa ini kan. Nah akhirnya kayak ya udahlah ikut lagi aja gitu kan, selagi ada kenapa enggak gitu. Tagihan ya. Iya betul, ketagihan Kak. Terus udah gitu tuh yang kayak oh ya udah akhirnya Mawar ikut dan alhamdulillahnya kepilih sampai jadi finalis Putri Batik Nusantara kayak gitu. Wow, keren banget. Terus akhirnya dari coba-coba akhirnya kayak ketagihan gitu ya. Ketagihan. Kepengen terus karena mungkin bukan karena prestasinya, cuman karena emang mungkin jiwanya kepanggil ke situ juga kali. Iya passionnya sih Kak, emang karena dari awal kali ya, dari kecil tuh kayak yang Mawar udah ikut modeling tuh dari TK. Oke. Iya dari TK, terus ikut sampai akhirnya kelas 2 SD Mawar ikut sekolah modeling. Di situ berjalan terus sampai SMP, SMA dan sampai sekarang. Oke, Kayak berarti gitu. sekarang nih aktif sebagai model juga. Model masih aktif di pemotretan beberapa event atau produk atau apa gitu? Iya, kalau misalnya photoshoot ya, photoshoot tuh biasanya aktif juga Mawar. Tapi kalau buat iklan, karena emang Mawar sekarang lagi behalan gitu kan, kalau di kamera tuh kayak banyak aturan gitu kan ya Kak, kayak nggak bisa behelan, terus udah gitu pokoknya adalah beberapa aturannya. Akhirnya Mawar sekarang kayak nggak vakum juga sih, kalau ada yang bisa ya Mawar ambil, kalau enggak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Wow, ya. Terus sekarang juga aktif ya sebagai seorang host, presenter, news anchor. Jadi apa sebenarnya maunya apa? Ya Banyak pokoknya banget. yang di dunia entertain tuh kayak ambil Kelihatan aja. sih kamu tuh orangnya dari face-nya aja tuh ceria banget, jadi entertain banget, jadi kelihatan sangat mencintai apa yang kamu kerjakan. Nah, termasuk mungkin entertain ini salah satu dunianya kamu banget gitu. Ngerasa nggak sih kalau ini dunia kamu banget atau gimana? Iya sih, Mawar ngerasa ini passion Mawar banget karena ya Mawar ngejalaninnya juga enjoy, kayak ya udah emang ini loh Mawar kayak gitu kali. Oke, keren banget ya, anak muda harus dengerin nih ceritanya Mawar ya. Nah, sekarang aktif juga sebagai presenter di Pegadaian ya, benar? Iya betul. Itu tuh ceritanya gimana prosesnya? Itu prosesnya tuh awalnya jadi dari Setiami juga loh itu Oke. kali, jadi kayak Mas Tiam ini bakat talenta mahasiswa tuh diinin banget. iya, Cari jadi banget. kayak di sini tuh bukan cuman akademiknya aja yang didukung, Yes. tapi non akademiknya. Dan kita tuh dari Mawar jujur dari sini tuh kayak jadi punya link kemana-mana gitu loh Kak Waduh, Aldi. jadi kayak punya apa ya, kayak ada media, ada tempat di mana kamu bisa explore yourself gitu Iya, ya, betul. kemampuan kamu ya. Jadi Stiamers nih kudu dengerin banget, kenapa? Karena di Stiami itu tidak hanya disupport bagian akademiknya aja, tapi non akademiknya pun juga disupport full oleh Iya, Stiami. betul. Salah satunya nih Mawar berhasil menjadi presenter di Pegadaian. Nah, Iya. cara menjadinya itu seperti apa? Jadi waktu itu tuh Mawar diinfoin kan buat ayo Mawar coba nih ada casting buat presenter dan news anchornya Ada castingnya Pegadaian. juga? Ada castingnya di Setiami gitu kan. Jadi Mawar juga kurang ngerti sih ya orang Pegadaiannya atau siapa gitu yang bekerja sama-sama Setiami gitu kan buat ngadain casting memilih news anchor dan presenter buat si Pegadaian ini gitu kan. Akhirnya Mawar ikut dan ternyata Mawar kepilih, dan di situ tuh kita tuh bukan yang sekedar kepilih terus kayak ngejob gitu loh Kaldi, tapi Iya. di sini kita juga kayak diajarin kayak gini loh stepnya, diajarin kayak caranya buat jadi news anchor itu,
berintonasinya gimana, terus udah gitu nge-explore-nya gimana, kayak gitu. Jadi bukan cuman yang sekedar job, tapi juga dapat ilmunya gitu, Kak Aldi. Keren banget. Ini tuh sebenarnya langkah awal buat mahasiswa untuk ya tadi itu bisa menemukan passionnya masing-masing gitu Iya, ya. Salah betul, satunya betul. jadi presenter. Apalagi kalau teman-teman jurusannya komunikasi ya, komunikasi, PR dan lain-lain gitu ya. Nah, memang kebetulan brand ambassador kita kan Mas Kolidi ya. Mas Kolidi ini juga salah satu aktor gitu ya. Iya, betul. Dia juga aktif di entertain, terus juga brand ambassadornya Pegadaian. Jadi waktu itu emang mungkin salah satu bentuk kerjasama kali ya. Jadi salah satu peluang yang besar juga nih akhirnya jadi channel buat mahasiswa untuk teman-teman mahasiswa bisa jadi presenter di Pegadaian. Nah, kalau ngomong-ngomong soal perkuliahan, nah sekarang kan masih semester 4, jurusan yang diambil apa sih? Mawar itu komunikasi kali. Komunikasi. Kenapa ambil jurusan komunikasi? Karena awalnya sih sempat bingung ya kali, kayak aduh Mawar mau ambil jurusan apa ya, tapi semakin kesininya Mawar ngerasa kan passion Mawar emang di entertainment gitu kan, kayak di entertainment kira-kira apa ya yang menunjang gitu kan. Sempat mau ambil kayak HI, Mawar dulu sempat pengen banget buat ambil hubungan internasional. Cuman kayaknya setelah Mawar pikir-pikir lagi kayaknya emang komunikasi deh gitu passionnya Mawar, karena kayak berseneng juga buat komunikasi sama orang banyak, seneng juga. Dan Mawar tuh bukan tipikal orang yang kayak bisa monoton office hour gitu kerjanya kayak 10 to 5 gitu kan, kayak ya udah deh Mawar komunikasi, karena Mawar yakin kayak ini passion Mawar dan Mawar bisa ngembangin ini kemana-mana gitu kan, gitu Kak Aldi. Wow, tapi setelah masuk ke program studi manajemen komunikasi, asik gak? Asik banget kali, karena kayak di sini Mawar bisa lebih explore diri Mawar, kayak oh kayak gini loh ternyata komunikasi tuh nggak yang kan orang-orang sering orang-orang tuh sering kayak gini kali, kamu jurusannya apa gitu, komunikasi, kayak komunikasi kan belajar ngomong doang, kayak nggak usah kuliah juga bisa kali. Ternyata tuh kayak setelah dijalanin nggak semudah apa yang dibayangkan. Betul. Gitu loh kali, kayak banyak ilmu-ilmu di sini, karena Mawar yakin juga nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang banyak. Betul sekali, bener banget, karena bisa ngomong di depan umum aja itu atau berbicara dengan orang baru aja itu butuh mental, butuh effort yang lebih banget, bener nggak sih? Iya, betul. Nah itu kan kamu butuh yang namanya kuliah, nah terutama di manajemen komunikasi Institut Setiami promo ya. Tetap ya. Tapi emang bener sih. Bener ya, karena emang buat kamu nih yang ngerasa mungkin introvert atau mungkin pemalu, PD-nya kurang gitu ya, cocok banget kuliah di manajemen komunikasi. Ngerasa nggak sih ketika kuliah di manajemen komunikasi PD-nya nambah, berasa nggak? Iya berasa, karena kayak bukan cuman kita dapet kayak ilmunya aja, tapi kita juga bisa kayak gini loh, ternyata juga bisa nerapin jadinya ke kehidupan kita. Karena mau apapun itu pekerjaannya, Mawar yakin kita harus punya skill komunikasi yang baik. Betul sekali ya. Jadi komunikasi itu sangat penting banget ya, baik itu dalam lingkungan sosial kita sendiri ataupun perkuliahan, baik pun di lingkungan pekerjaan, bener nggak sih? Iya betul banget ya. Nah, kamu kuliah di Setiami itu menurut kamu sendiri nih, di situ Setiami itu keunggulannya apa aja sih kira-kira? Kalau keunggulannya menurut Mawar yang udah mau rasain sampai saat ini tuh kayak yang pertama yang kayak udah Mawar bilang tadi, linknya itu channelnya kebuka aja gitu, kayak ada jalan aja Mawar bisa jadi news anchor juga. Siapa sih kali yang mikir kayak bisa disupport itu sama kampusnya. Padahal gitu kan, baru semester 3-4 baru running malah itu kayaknya Mawar semester 3 itu semester 3 ya kan 3. Udah dikasih kesempatan untuk bisa jadi news anchor gitu ya, siapa yang sangka ya. Iya betul. Terus juga dari situ tuh Mawar didukung dari non akademiknya kayak yang tadi Mawar bilang. Jadi Mawar ikut Duta Pariwisata SPA Indonesia itu awal-awal Mawar masuk kuliah gitu kan. Tapi di situ masih semester 1 Mawar udah disupport itu, sampai kan waktu itu Mawar ngurus surat izin buat nggak kuliah karena Mawar harus karantina kan ya Kaldi. Itu tuh Mawar sampai ditanya kayak, oh iya nggak apa-apa gitu kan, kamu butuh apa aja, kamu butuh support apa? Malah tanya ya. Iya betul, Mawar kira yang kayak kan Mawar juga punya teman yang ikut di dunia pageant kayak gini. Mawar dengar kayak mereka tuh aduh ribet nih, kampus gue nggak kasih izin, kayak aduh nanti absennya gimana. Tapi Mawar nggak ngerasain
hal kayak gitu Malah justru kali. ditanya kamu butuhnya apa ya? Iya Butuh betul, support kayak apa butuh gitu ya. disupport apa kayak gitu. Ngayomi banget ya Isi Luar Lestiani, biasa. keren banget ya. Ini nggak peres kan ya? Nggak peres karena ini real apa yang mau Iya, lagi rasain. puasa nggak mungkin bohong juga ya. Iya betul. Tadi itu keunggulannya ya, non akademik pun juga ada, selain akademisnya juga keren ya. Iya, Terus betul. tadi support full dari Isi Lestiani kepada mahasiswanya gitu ya. Jurusannya pun juga keren ya. Selain Iya, itu betul. unggulannya apa lagi? Apa ya? Karena Mawar dapat beasiswa di sini, Udih, beasiswa kan ya iya, keunggulannya. ini anak beasiswa aja kan? Dapat beasiswa? Dapat beasiswa Dapat Mawar. beasiswanya tuh apa? Seperti apa? Lewat kan Mawar itu dapatnya beasiswa prestasi. Jadi kayak ya beasiswa prestasi kayak gitu kali. Wow, juga tersedia dong. Berarti nggak bayar dong kuliahnya? Bayar tapi ada potongan Ada potongan beberapa persen. beasiswa ya, Iya. ada beasiswa kuliah, keren-keren. Karena emang nggak gampang juga dapetin beasiswa kan, yang penting kembali lagi ke mahasiswanya sebenarnya ya. Kalau kamu mau beasiswa, cari sesuatu yang mungkin bisa membanggakan kampus ya, berprestasi. Karena banyak ya mahasiswa STMI ternyata hampir mungkin rata-rata dapat beasiswa ya. Iya betul. Banyak banget prestasinya, bener nggak sih? Iya betul Anak kali. pajak prestasinya juga banyak banget. Iya. Ya nggak, anak bisnis apalagi. Iya. Sekalinya juara 10 orang, 5 orang. Kalau yang pageant emang satu-satu ya. Iya kalau yang pageant. Keren banget. Tapi ngerasain nggak sih kuliah di situs Setiami itu bener-bener. Oke, pertanyaan gini sebelum kita lanjut nih, kenapa milih kuliah situs Setiami? Kenapa milih kuliah? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, Mur juga agak bingung ya kali. Kenapa nyampe di sini? Iya, karena kayak jujur aja Mur nggak yang kepikiran gitu loh buat kuliah di sini gitu kan. Apalagi dulu Mawar anaknya ambis sekali, salah satu termasuk anak yang ambis. Jadi kayak Mawar tuh maunya kuliahnya tuh negeri gitu loh. Terus udah gitu kayak nggak pun negeri, kayak swasta tapi yang hype lah gitu Iya, kan. swasta tapi yang terkenal lah ya. Iya, jadi kayak ya pokoknya hype aja gitu kan biar kayak Tapi keren. situs Setiami terkenal kok. Iya, terkenal maksudnya kayak Mawar pengennya yang hype gitu lah kali. Iya, Kayak oke. ngerti kan anak-anak zaman sekarang gitu. Iya, bener. Dan Mawar tuh belum kepikiran gitu loh, belum tahu Institut Setiami gimana. Jadi iya belum tahu hype-nya tuh gimana gitu kan. Nah, akhirnya tuh kayak temennya ayah ngasih tahu kayak kan anaknya kuliah di mana, nanya kan. Oke. Terus udah gitu kayak belum nih, baru mau masuk kuliah gitu, Iya. kata ayah. Nah akhirnya si temennya ayah ini kayak ngasih tahu, oh di Setiami aja itu bagus loh kayak gitu. Iya, iya. Nah mulai cari tahu kayak oke deh kayaknya boleh nih gitu kan. Nah masuklah Mawar ngurus masuk Setiami, dan begitu masuk Setiami tuh kayak oh iya sih ternyata nggak Nggak seribet. nggak ribet, terus juga kayak nggak seperti yang ada di ekspektasi. Jujur awalnya ekspektasi Mawar tentang Setiami itu kayak iya udah aja gitu kampus gitu kan, Iya, tempat kuliah biasa gitu iya ya. tempat kuliah biasa gitu kan. Tapi tuh kayak oh ternyata dari sini ada link loh gitu. Oh dari sini Mawar bisa explore diri Iya. Mawar loh gitu, kayak oh dari sini Mawar didukung juga loh semua kegiatannya. Jadi kayak Iya. alhamdulillah Mawar masuk Setiami kayak gitu. Widih, keren ya. Dulu pas awal masuk mungkin karena ragu-ragu kali ya, karena Iya. hype tadi tuh pengennya kalau mau swasta tapi yang maunya yang gengsinya lebih wow lah ya. Iya gitu. Karena ini anak milenial tuh gitu ya. Iya. Kalau dari kampus tuh yang penting nama kampusnya dulu gitu ya, tapi nggak lihat isi dalamnya gitu ya. Iya, Tapi betul. ternyata banyak kok kampus-kampus swasta yang keren ya kan, terutama Iya. di Institut Setiami pastinya ya. Betul. Nah, by the way ketika kamu udah masuk ke kuliah, apakah di semester pertama itu kamu udah mulai cari kesibukan belum, atau kayak gabung di BEM atau UKM atau apa gitu? Kalau buat kegiatan, Iya. jujur dari semester 1 itu Mawar emang masih di dunia entertain. Jadi justru malah semester 1 dan semester 2 itu masih sibuk-sibuknya Mawar masih iklan di situ, masih FTV juga, Mawar sempat FTV FTV gitu. juga. Sama artis nih kita sekarang. Enggak gitu kali. FTV apa dulu? Dulu sempat di beberapa PH gitu kali. Oh, oke. Nah jadi awalnya itu kan masih semester awal tuh masih yang sibuk gitu kan di Iya. dunia entertain ini, dan itu juga kesibukan Mawar yang masih didukung aja alhamdulillahnya sama dosennya. Jadi kayak Mawar absennya tuh awalnya mau izin gitu kan, kayak Pak Mawar ada, ya tetap komunikasi yang baik lah sama Iya, dosennya. betul.
Nah akhirnya dosennya tuh ngasih keringanan gitu, yang penting tugasnya tetap jalan dan kita juga memahami materi yang dia kasih kayak gitu. Kaldi. Mantap. Yang penting tadi poinnya bener tuh, komunikasi. Seberapa sibuk pun kamu, mau jago banget, mau FTV manapun ya kan, tapi tetap yang namanya kewajiban sebagai mahasiswa yang pertama adalah komunikasi yang baik dengan dosen sama kampusnya, bener nggak? Iya, akhirnya betul. juga semuanya termudahkan, bener nggak? Iya betul. Mulai misalnya Mawar mau kemana aja tuh dibantu, Iya. sama dosen juga ngerti gitu ya kan. Seneng juga mahasiswanya ada yang FTV ya, FTV-an kayak mainan ya. Tapi nggak cuma itu Kaldi, kesibukannya kayak nggak tahu Mor anaknya tuh kayak mau cobalah di segala arah gitu suka kan. ini ya, suka challenge ya, Suka hal-hal explore baru aja, ya. iya. Nah karena Mor juga kayak aduh kayaknya Mor nggak mau yang cuman di lingkup entertain aja deh gitu kan. Mor juga mau explore kemana nih, kira-kira apa ya UKM apa ya. Mor juga pengen Mor juga nggak pengen yang kayak kupu-kupu gitu loh kali kuliah pulang. Iya betul, akhirnya kayak apa ya gitu. Nah karena Mawar nggak ikut siap kayak ospeknya Setiami ya. Karena Mor nggak ikut siap, jadi Mor kurang tahu ada apa aja sih UKM-nya gitu kan. Akhirnya Mor mulai tanya-tanya sama kakak tingkat Mawar, sama teman-teman Mawar kayak Mor ada nih yang beberapa interest di Mawar gitu kan. Akhirnya Mor di situ coba masuk UKM Simak dan Lemapka kemarin. Nah tapi Mawar makin kesininya tuh makin fokus di Simak dan kayak ya udah deh Simak aja kayak gitu Kaldi. Tapi emang keren banget loh Mawar ini, super duper aktif karena banyak mahasiswa yang akhirnya nggak ada info ya udah, ya nggak sih, nggak ada info ya udah nggak usah ikut apa-apa. Tapi Mawar nih aktif banget untuk cari-cari info, cari-cari apa ya tuh info-info baru lah ke senior gitu ya, ke teman-teman. Iya karena mumpung masih umur segini juga kayak harus bisa explore diri sih menurut Tapi jarang loh Mawar ada yang kayak gitu. Biasanya banyak yang pada cuman diem terus habis itu menyalahkan diri sendiri. Iya kok terus nyesel ya, paling banyak nyesel ikut apa gua nggak ikut. Mawar tuh takutnya kayak gitu loh Kali, kayak takutnya kan di umur Mawar nanti kayak aduh kenapa ya dulu nggak gini nggak gitu. Kalau dari sekarang udah mau explore kan kayak seenggaknya Mawar udah tahu gitu loh Kaldi. Karena kita nggak tahu sampai di titik mana nih kita mau sampainya gitu ya. Dan kita juga nggak tahu kesuksesan mana dan kita juga nggak tahu jalan yang mana yang itu tuh ternyata yang menuju kesuksesan kita tuh jalan yang itu gitu. Ini anak pageant banget jawabannya. Lagi kontes. Nah, aktif di Simak juga kan beberapa kegiatan-kegiatan dari kampus gitu kan. Ini salah satu contoh mahasiswa yang emang keren banget karena emang kita harus explore dimanapun, bener nggak Mawar? Iya, kita betul. ikut sana, ikut sini karena walaupun kita nggak tahu nih kita bisa nggak, kita mampu nggak, justru karena kita nggak bisa atau nggak mampu kita belajar gitu ya. Nah by the way, kali itu dapat info katanya Mawar ini sebelumnya nggak berkerudung ya? Iya betul. Nih maaf nih pertanyaannya iya nggak apa-apa. Kenapa akhirnya ketika kuliah di situ Setiami, Mawar akhirnya berkerudung? Coba. Sebenarnya kalau ditanya kenapanya juga agak bingung Kak Aldi. Terpanggil ya. Karena jujur ya orang-orang kan biasa pakai kerudung tuh ya kenapa kayak mimpi apa, ada kejadian apa gitu kan. Kalau Mawar alhamdulillahnya nggak tahu kenapa tiba-tiba yang kayaknya udah harus nih pakai kerudung gitu. Random aja gitu, tiba-tiba malam tuh pas mau tidur Mawar ngomong ke ibu, Bu, Mawar mau pakai kerudung deh gitu. Ibu yang yakinin lagi, yakin mau pakai kerudung, jangan sampai copot pakai ya, kata ibu gitu. Terus udah gitu kayak, iya Bu, kayaknya insya Allah ini istiqomah kok, Mawar bilang kayak gitu kan. Terus kayak ya udah, dan akhirnya didukung sama ibu sama ayah. Tapi sebelumnya dapat inspirasi dari mana gitu sebelum? Pasti kan gini, ketika kita mau sesuatu, pasti kita melihat sesuatu dulu. What you see is what you get lah bahasanya gitu. Ketika ngelihat sesuatu, akhirnya jadi inspirator kita. Oh ya, role model gue mau jadi kayak kerudung juga deh gitu. Bisa contoh gitu kan ya. Nah, tapi kalau Mawar nggak ada juga sih kali, karena kayak Mawar kan dari dulu juga alhamdulillahnya sering ikut kajian-kajian gitu kan ya Kak Aldi. Jadi kayak datang pengajian terus harus pakai kerudung dong ya, pas mina syar'i itu kayak Mawar juga ikut komunitas hijrah gitu Kaldi. Nah terus udah gitu dari situ yang kayak Mawar denger ceramahnya gitu kan, dapat ilmunya, terus temennya juga alhamdulillah luar biasa support Mawar kayak nggak apa-apa, coba aja dulu pelan-pelan gitu. Dari situ yang kayak oh iya kayaknya emang udah harus deh gitu. Terus kayak nyaman juga.
nyaman juga alhamdulillah. Kayak Mawar mikir ya mau apa lagi gitu loh di dunia ini yang dikejar gitu. Kayak mau sampai kapan nggak bakal berhenti kan, kayak nggak ada habisnya gitu loh Kak Aldi. Iya gitu-gitu aja. Kesenangannya cuman ya begitu-gitu aja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kalau kamu sudah berkerudung saat ini gitu ya, terus ada ini nggak sih, ada impact nggak? Ada kendala atau ada hambatan bagi karir kamu sendiri nggak? Impactnya pasti ada, apalagi Mawar di dunia entertain ya kali. Iya betul. Apalagi pageant kan. Iya jarang betul. ya kan, apalagi kalau pageantnya sifatnya umum, miss kayak gitu. Kalau di pageant itu sendiri Mawar jadi lebih harus memilih dan memilah kayak yang mana nih kira-kira yang bisa. Sesuai. Iya, yang bisa kayak kan ada kriterianya juga kan ya, yang kira-kira kayak nggak bisa pakai hijab. Nah terus kalau buat di entertain sendiri di kerjaan Mawar kayak jadinya Mawar kayak ngerangkak lagi gitu loh kali, kayak cari channel lagi, kayak Mawar harus memperkenalkan, harus branding diri Mawar lagi kayak ini loh Mawar yang sekarang tuh udah berhijab gitu. Jadi yang kayak bahkan awal-awal tuh klien malah yang kayak udah sih copot dulu buat job yang ini. Ada yang begitu? Ada kali. Waduh. Jadi kayak udah sih copot aja dulu, sayang tahu kamu masih muda. Cukup banyak ya kayak gitu Kak Aldi. Apalagi emang lingkup pertemanannya ya model-model ya. Iya kayak gitu. Teman-teman yang aktif di pemilihan ya. Iya, jadi job juga awal-awal berhijab tuh sempet gak ada juga, cuman yang namanya ya Mawar yakin aja ini kewajiban Mawar. Kalau Mawar jalanin ya pasti ada aja yang namanya rezeki kan, Allah yang ngatur kayak gitu. Mantep ini bahasa pemikirannya keren banget nih, calon istri solehah. Amin insyaallah. Amin ya. Tapi emang gini, ketika kamu berjilbab itu kan dari sisi pekerjaannya, kalau dari sisi pertemanannya gitu ya, apakah menghalangi atau kayak misalnya mulai muncul bulian atau hinaan atau cacian? Iya, kalau kayak gitu sih yang namanya manusia ya Kak Aldi, ada aja negatif thinkingnya gitu kan ke orang. Kayak contohnya ada aja yang ngomong kayak ih si Mawar kayak gitu so suci doang kali gitu kan. Iya so suci dibilang kayak gitu. Terus ada yang kayak ngomong itu dia buat nutupin sisi buruknya kali gitu. Sampai segitunya Kak Aldi. Kayak ya udahlah, yang namanya manusia bebas berpendapat. Mawar juga nggak bisa nutup mulut sama orang. Jadi kayak ya udah ini Mawar jalanin apa yang menurut Mawar baik, ya terserah orang mau berpikir apa kayak itu gitu. Respon dari Mawar ya. Iya, selagi Mawar nggak ngerugiin mereka dan iya Mawar nggak macem-macem juga gitu kan. Iya, tapi pernah nggak sih omongan itu tuh langsung dari sebelahnya Mawar gitu, langsung Mawar jawab gitu, pernah nggak? Kalau langsung dari sebelahnya Mawar sejauh ini belum sih ya. Belum ya, aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ya biarkan saja lah ya. Kalau yang langsung dari misalnya teman Mawar atau lingkungan Mawar itu paling yang kayak ih kok lo berhijab sih? Kan lo cantik banget gak berhijab gitu sih kali. Ada yang begitu? Ada. Malah ada yang ngomong kamu cantikan berhijab malah ya. Iya, orang tuh malah kayak banyak aja gitu kali yang ngomong kayak ih lo tuh cantikan gak berhijab tahu, yang kayak gitu kali. Ya ampun ya. Tapi dari sisi segitu banyaknya orang yang ngejudge gitu kan ya, pasti juga banyak yang ngejudge positif gitu ya. Nah yang positif tuh biasanya dari lingkungan yang mana nih biasanya nih? Kalau yang positif tuh ibu, lingkungan keluarga. Ibu, ayah, eyang semuanya tuh support Mawar kan. Terus kampus juga, teman-teman banyak juga sih kali yang support. Apalagi emang di situs Tiami juga sangat support ya, mahasiswanya juga muslimah gitu ya. Terus ngerasain gak sih sangat relate dengan kampus gitu? Iya sih, kayak ya udah sesuai cocok ya sama kampus ya. Iya. Setelah kamu melihat Tiami nih, kayak misalnya apakah ada dorongan dari pas kampusnya juga ketika kamu mau berkerudung gitu? Dorongan sih nggak ada kali, karena emang ini pure apa kemauan Mawar. Kayak Mawar nggak mau apa yang Mawar lakuin itu karena seseorang gitu loh kali. Karena kalau apa yang Mawar lakuin itu karena orang, dan misalnya nih Mawar berubah untuk lebih baik karena satu orang, dan ketika satu orangnya ini udah pergi ya Mawar takutnya bakal gimana nantinya gitu kan. Jadi Mawar pengen melakukan sesuatu ya karena diri Mawar sendiri kayak gitu. Keren. Ini pemikiran yang luar biasa dari anak semester 4 ya. Alhamdulillah insyaallah. Umur 19 tahun ya. Keren. Nah sekarang katanya nih lagi aktif-aktifnya juga sama teman-teman model, lagi bikin konten di YouTube channel. Cerita dong sedikit. Jadi boleh dipromoin juga boleh? Oh boleh. Boleh. Teman-teman kalau gabut gitu ya, karena
konten kita sih maunya yang fun-fun aja gitu Iya. kan, yang menghibur, yang butuh hiburan boleh subscribe Ngasal Team Channel. Ngasal Team Channel. Ngasal Team Channel. Team Channel berarti ngasal itu Ngasal. kontennya. Kontennya Apa aja? lebih ke random gitu. Jadi awalnya itu kenapa kita mau buat konten, Mawar inget banget awal tahun Mawar berdua sama teman Mawar kayak kita di rumah aja gitu kan, nggak kemana-mana, tahun baruan di rumah. Terus kayak apa ya gitu yang bisa kita lakuin gitu kan, tapi yang positif nih gitu Iya. kan. Terus kayak kenapa kita nggak coba buat YouTube ya kak gitu kan. Kayak oh iya bisa juga tuh gitu. Nah akhirnya si teman Mawar ini juga support kan, akhirnya ya udah kita jalan aja kayak gitu. Dan di situ kita mulai ngontennya itu sekitar sebulan atau 2 bulan, lebih 3 bulanan ini udah ngonten. Awalnya struggle-nya tuh kayak apa ya, konten apa ya gitu kan, bahkan sempet namanya tuh bingung kali kayak aduh apa ya ini namanya gitu Karena kan. pasti kan kalau bikin konten pasti kalau mau diposting pasti judulnya dulu ya dipikirin gitu ya. Iya, bahkan kayak buat nama tim Channel kitanya, ya? nama channelnya juga bingung kayak apa ya gitu. Dan nyari editornya juga gimana Oke. ya gitu-gitu. Jadi kemana-mana ya. Jadilah jadi ngasal tim ya. Ngasal Tim. Kita anaknya totalitas banget kan. Totalitasnya seperti apa? Totalitasnya tuh kayak kalau konten benar-benar yang oh iya nih ini kontennya kita tetap terstruktur walaupun ngasal ya, namanya Ngasal Tim. Ngasal tapi terstruktur. Ngasal. Gimana ceritanya? Maksudnya kayak ngalir aja gitu loh Iya. Kaldi. Nah terus kita tetap editornya videonya maunya yang berkualitas kayak gitu, bukan yang cuman ecek-ecek video diedit sendiri kayak gitu Kaldi. Berarti udah ada tim editingnya juga. Udah ada. Ya, baru mau lamar. Semua nanti diambil Semua sama diambil ya. Kaldi. Tapi sejauh ini konten yang udah berjalan itu apa? Jadi kayak yang konten tentang apa? Sejauh ini sih baru tayang 2 konten Oh, baru 2 konten. baru 2 video. Tapi udah 2M itunya Belum subscribernya. juga sih, insya Allah soon ya. Teman-teman jangan lupa buat subscribe gitu kan. 2 konten itu apa yang udah berlalu? Yang pertama itu challenge gitu. Oh, challenge. Challenge sambil ala-ala mukbang gitu kan. Yang kedua kita review klinik kecantikan kayak Widih. gitu. Nanti ini dong berarti review apa? Cafe gitu-gitu ya. Iya mungkin bisa soon. Kali kalau mau kasih masukan kayak buat Judul. konten ini dong gitu. Boleh, nanti It's kita okay. ngobrol setelah ini ya. Iya. Jangan di sini terlama. Iya Kelarnya. betul. Nah, sepanjang Ramadan ini gitu ya, pasti kan dengan kesibukan Mawar yang begitu banyak sekali gitu ya, mulai dari pemotretan dan semacamnya, syuting dan lain-lain, terus kuliah juga gitu kan. Bagaimana seorang Mawar membagi waktu? Kalau seorang Mawar ngebagi waktu, sebenarnya Mawar orang tipikal orang yang let it flow aja. Oke. Kira-kira yang mana nih yang udah duluan kasih ke Mawar kayak misalnya ada job apa gitu, ya Mawar jalanin itu gitu loh Kaldi. Kayak ya dibagi waktunya sebenarnya nggak yang ribet-ribet banget sih kalau menurut Mawar, kayak yang mana yang ada ya dijalanin kayak gitu. Kalau misalnya ada yang berbentrokan ya Mawar harus profesional kan, kayak yang udah Mawar iyain duluan ya itu gitu. Tapi pasti udah termanage dong, maksudnya udah sistem dengan baik gitu, mulai dari Mawar bangun sampai akhirnya Mawar hadir di posting ini gitu kan, kegiatannya pasti udah betul. step by step, bener nggak? Iya Atau betul. gimana? Iya karena Mawar tuh anaknya nggak bisa kali kalau misalnya santai-santai gitu, kayak nggak Mawar manage nih bangun jam segini abis ini ngapain itu Mawar bakal bablas kali. Oh gitu. Iya Mawar anaknya kalau udah santai banget kayak me time banget gitu ya. iya, jadi kayak aduh harus benar-benar di manage bangun jam segini abis ini ngapain kayak gitu. Wow gitu ya. Nah saat Ramadan gini ya gitu ya, kalau tadi kan soal waktu, manage your time gitu ya, momen-momen apa sih saat pandemi begini di Ramadan yang seru atau kayaknya nih ada yang hilang atau apa gitu? Kalau yang hilang karena pandemi ini kerasa ya kali dulu kan kayak kalau misalnya Ramadan kita bisa ngabuburit nih bareng teman keluar kemana gitu kan, terus juga bisa bukber biasa kali anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Baru puasa hari pertama, hari kedua udah ada jadwal bukber ya? Kalau hari pertama sih buat keluarga sih ya seharusnya, cuman kayak reunian tuh udah dari temen TK, temen SD, SMP, SMA, les ini les itu gitu kali. Ngegas ya.
kayak jadwal bukbernya penuh gitu loh. Penuh ya. Aduh, berarti susah dong ya tim editing kita nih ngajak bukber. Enggak, tapi sekarang berhubung pandemi gitu kan, kalau bisa ya aktivitas-aktivitas yang buat berkumpul gitu dikurangin biar kitanya juga insya Allah tetap sehat gitu kan, pandemi juga cepet berlalu gitu kan, karena Mawar yakin semua orang juga udah pasti kangen banget sama keadaan suasana kampus betul, ya, nongkrong betul ya kan? Nonton di bioskop, iya banget. Biasanya tuh kayak yang pulang kampus gitu kan, ada aja gitu kemana Kaldi kayak kesini dulu yuk sambil ngerjain tugas, karena kan biasa sambil ngerjain tugas tetap sambil ngerjain tugas kita kayak ya gitu kan. Padahal tugasnya baru dibuka tutup lagi, baru enggak banyak sih ngobrolnya ya. Sebenarnya enggak juga kayak ngerjain tugasnya 5 menit nongkrongnya 3 jam 3 gitu jam sih. Ya, tuh catat ya. Nah, di pandemi begini ya, boleh dong Mawar cerita gitu ya kan, kesibukan selain bukan kesibukan jatuhnya tips lah buat teman-teman yang ada di rumah nih, Stiamers yang dengerin gitu ya, di masa pandemi gini apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak milenial zaman sekarang? Sebenarnya banyak sih Kaldi gitu kan, berhubung kita masih di rumah aja, menurut Mawar itu salah satu cara kayak kita bisa nge-explore diri kita lebih, karena jujur Mawar selama pandemi dan lebih banyak kegiatan di rumah tuh kayak lebih tahu, oh ternyata Mawar bisa ini loh, bisa lakuin ini loh gitu kan, kayak bisa olahraga mungkin di rumah, terus juga bisa olahraga, terus kayak explore buat masakan apa yang kira-kira bisa bermanfaat atau bisa dijual gitu loh Kak Aldi. Nah terus juga kayak belajar melakukan sesuatu hal yang baru gitu di rumah. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah aja gitu Kaldi. Wow gitu ya. Nah boleh dong dikasih hal-hal yang mungkin bisa dijauhi oleh teman-teman gitu biar nggak males lagi atau gimana gitu. Kalau biar nggak males lagi, Mawar cuman satu sih yang Mawar inget, jangan sampai kamu menyesal di masa tua kamu nanti. Kayak gitu Kaldi. Mantap ya. Mawar, sekarang kan kita lagi di masa pandemi begini, kuliah online pun juga masih jalan terus ya. Udah mau 3 semester ya kita kuliah online ya? Iya betul. Udah mau 3 semester. Nah ini Mawar responnya gimana? Teman-teman juga gimana ketika kuliah online begini? Awalnya sih pada seneng Kaldi, karena kan iya awalnya jujur pada seneng karena kan kayak wah tadi ada kuliah nggak ada tugas. Tugas tetap ada ya, tetap. Cuman kan kayak jadi mungkin mereka mikirnya tuh kayak lebih bisa main gitu kan, banyak kayak, waktu untuk rebahan. Iya betul, tapi makin kesininya tuh kayak aduh kangen banget kuliah offline gitu kan, kayak kangen bawa gorengan ke kelas. Kangen nongkrong abis ini kemana ya gitu kan, abis kuliah tuh kan pasti ada aja. Nah terus semakin kesini kayak aduh kapan ya kuliah offline gitu, kayak lebih udah mulai jenuh kuliah online ya Kaldi, lebih kayak aduh semoga nih pandemi cepat berakhir gitu, semoga kita bisa cepet buat kuliah offline lagi kayak gitu kan. Amin, semoga corona cepat berlalu ya. Ganggu aja nih corona. Tapi hal yang tadinya disenengin malah justru jadi ini ya, hal yang menakutkan ya, menyeramkan ya. Iya, jadi kayak mungkin orang-orang juga jadi pada kurang piknik kan Kaldi, kayak udahlah dilarang. Stress. Iya, udahlah dilarang ini itu liburan kemana-mana kan juga sekarang lebih banyak aturan gitu kan ya Kaldi, jadi kayak udahlah nggak bisa kemana-mana, terus juga nggak bisa kuliah, hangout juga kan nggak bisa yang nongkrong sebebas dulu gitu kan, yang kayak apalagi buat kayak Mawar gitu, Mawar kan sinus kan ya Kaldi, jadi kayak kalau kemana-mana pakai masker tuh kayak suka ngep gitu loh Kaldi. Iya ya. Iya, jadi kendala banget dong ya. Gitu. Tapi masih aman kan sekarang? Aman ya. Nah, tapi menurut Mawar sendiri gitu ya, hal yang paling menyebalkan banget dari kuliah online itu apa? Kuliah online yang paling menyebalkan, kadang tuh Mawar suka ke-skip tugas Kaldi. Ke-skip tugas atau emang karena nggak dilihat tugasnya? Ke-skip tugas, jadi kan kayak kadang kan kita nge-zoom kan ya Kaldi. Nah, justru tuh sekarang karena lagi kuliah online, Mawar kayak ngejalanin kuliahnya tuh sambil Mawar syuting atau ngapain gitu loh. Jadi kadang pas Mawar take gitu kan, kayak itu zoomnya tetap aktif ya. Iya tetap jalan ya. Tetap jalan. Jadi kayak kalau ada tugas tuh kadang Mawar suka yang ke skip gitu, kayak
oh ternyata ada tugas itu sih. Terus juga kan kita sekarang absennya tuh lewat SSO doang kan, jadi kayak tinggal ngedownload by system ya, download materi. Download materi, terus kayak itu kehitung absen dan kadang Mawar suka lupa buat download materi, jadi kayak keskip kan, enakan udah deh kuliah offline gitu. Nyebelin banget yang kayak gitu-gitu tuh ya. Tapi akhirnya konfirmasi ke dosen dong kan? Iya, ke dosen akademik juga ya. Nah, dengan segitu banyaknya kesibukan Mawar gitu kan, kali lihat nih Mawar nih sangat fresh gitu ya, terus apa tuh kayaknya aktif banget gitu ya, pasti ada selain menjaga pola makan, kesehatan gitu ya, juga katanya nih Mawar nih rajin banget olahraga, bener? Iya betul. Olahraga yang paling disukai apa? Kalau buat sekarang ini Mawar lagi seneng-senengnya buat berkuda kali. Berkuda? Waduh, olahraga yang sangat jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa ya. Kok bisa sampai berkuda? Horseback riding. Jadi awalnya itu Mawar diajak sama teman Mawar. Awalnya konten sih kali. Awalnya bikin konten. Nah, Mawar diajak sama teman Mawar ini buat berkuda. Tapi berkuda lepas gitu di puncak gitu. Jadi kayak kuda lepas gitu. Jadi kayak ya udah kita berkuda di alam gitu kan. Nah, terus kayak ternyata asik nih gitu kan. Dan ada challenge baru nggak segampang yang kayak kita tinggal, kalau mobil kan setir kita bener-bener ngehandle kita sendiri yang ngejalanin dan segala macemnya gitu. Oh ternyata seru nih kalau kuda tuh kayak lebih ada challenge-nya gitu kan, kayak begitu dilepas kan ada yang awalnya ada kayak mamang-mamangnya gitu kan. Mamang-mamang. Apa ya namanya, aduh maaf ya. Abang-abang. Iya, pokoknya awalnya kan ada si penjaga kudanya itu kan yang kayak narik kita. Nah, tapi ngelihat teman-teman Mawar yang udah pada dilepas, Mawar juga pengen dilepas. Oh, ternyata nggak semudah itu gitu. Bahkan kemarin sempat ada teman Mawar yang jatuh dari kuda kali. Kuda. Oh gitu. Iya, tapi itu the first time juga untuk berkuda atau jadi sebelumnya udah? Nah, jadi itu pertama banget kan Mawar berkuda. Itu hari Selasa, Mawar inget banget yang berkuda di puncak itu. Nah, besoknya Rabunya itu Mawar diajak ke stable sama teman Mawar. Iya, jadi kayak diajak sama teman Mawar, ya udah kalau gitu latihan berkuda aja di stable gitu kan. Nah, kebetulan teman Mawar itu kan di Anantia Riding Club gitu kan, yang di Gunung Putri. Akhirnya Mawar coba buat yang di berlatih kuda yang di stable. Oh ternyata beda banget Kak Aldi, kayak jauh lebih. Medannya apa gimana nih? Bukan medannya, jauh lebih sulit buat ngehandle kudanya. Karena yang pertama kudanya itu jauh lebih besar daripada yang di puncak gitu kan, karena jenis kudanya juga berbeda. Terus juga yang kedua ternyata tuh ada tekniknya gitu loh Kak Aldi, kayak gimana cara kita up and down buat jalanin kudanya kayak gitu. Terus jalanin kudanya bukan yang sembarangan kayak tinggal, kan kita ngelihat kayak pendekar-pendekar gitu tinggal teriak-teriak gitu kan. Nah ternyata ada teknik-tekniknya kayak pakai pecut juga nggak? Iya ada, itu apa ya namanya? Aduh, apa sih namanya pecut? Bukan pecut, apa ya? Aduh, lupa banget. Karena baru juga kan ya. Iya. Jadi akhirnya kayak ternyata seru gitu. Akhirnya Mawar ngejalanin itu juga kayak gitu. Wow, selain berkuda ada olahraga lain? Kalau selain berkuda Mawar nge-gym juga sih Kaldi. Nge-gym juga? Iya, nge-gym juga. Kalau nge-gym anak sih, model ya. Kalau nge-gym sih Mawar itu udah dari SMA kelas 3 Mawar udah mulai nge-gym kayak gitu. Ketagihan aja. Kalau tinggal di mana sih? Kita belum bahas loh, kamu tinggal di mana? Mawar tinggalnya di dekat Setiabi Kaldi, di Percetakan Negara. Oh gitu, di mana itu? Jakarta Pusat. Nggak tahu dong. Jakarta Pusat ya. Kalau Kaldi, berarti Kaldi bukan orang Jakarta ya? Bukan, Kaldi orang Depok. Oh, Kaldi Depok. Tadinya Pondok Gede, cuman istri di Depok, jadi kita move ke Depok. Oke. Mawar juga sering tuh syuting di Depok Kaldi. Di mananya? Di Margonda? Margonda sering. Margonda tuh kemarin tuh Kopinako gitu-gitu. Ya ampun, itu deket banget, 5 menit. Terus apalagi ya, banyak sih kalau di Depok tempat syuting. FTV juga sering di situ. Oh, kalau yang terakhir di Margonda itu iklan Mawar. Iklan ya. Iklan. Keren banget sih Mawar, jobnya Alhamdulillah. mantap ya, berkah ya. Insya Allah. Ramadan ini jobnya keganggu nggak? Ramadan ini enggak sih. Justru malah berlimpah. Apalagi kalau udah berkerudung ya kan, dicari gitu ya. Enggak, karena kayak yang Mawar bilang tadi kali kayak masih struggle aja gitu. Mawar harus branding ulang, harus yang kayak ngerangkak buat ke atas lagi kayak ini loh Mawar yang sekarang tuh kayak gini gitu. Kalau udah berkerudung sekarang tuh, ini kita bahas lagi kerudungnya.
Media sosialnya semuanya di delete nggak yang nggak kerudungnya? Kalau Mawar jujur sampai sekarang belum Mawar hapus ya kali. Oh, gitu. Karena kayak yang pertama ada yang kontrak juga yang masih belum. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Sorry ya kali. Iya, nggak apa-apa. Itu ada yang belum Mawar hapus karena yang pertama itu Mawar masih kontrak gitu. Yang kedua Mawar mikir kayak itu Mawar pengen aja gitu loh orang-orang tahu kayak Mawar aja yang dulunya kayak gitu sekarang bisa loh kayak gini. Dan alhamdulillah juga ada beberapa DM Instagram yang masuk ke Mawar yang kayak bukan brand, orang-orang gitu kayak netizen yang kayak terinspirasi juga sama Mawar kayak oh iya ya dulu Mawar kayak gini dan sekarang kayak gini gitu. Jadi Mawar juga emang pengen yang nunjukin kayak kita semua bisa kok kayak gitu, bahkan yang mau backgroundnya apapun itu tetap bisa gitu loh. Aduh, keren banget ya. Ngomong-ngomong nih, kegiatan Mawar kan pasti banyak banget padat gitu ya. Ini nggak sih motivasinya apa sih Mawar sebenarnya gitu? Untuk apa sih sebenarnya segitu banyak kegiatan yang Mawar lakuin? Kalau motivasi Mawar yang pertama yang selalu Mawar ingat sampai saat ini, Mawar selalu bilang ke diri Mawar jangan sampai nyesel di hari tua Mawar nanti. Jangan sampai kayak aduh kok dulu Mawar nggak gini ya, kok dulu Mawar nggak gitu ya. Dan yang kedua Mawar pengen banget buat orang sekitar Mawar itu bahagia. Kayak ketika Mawar mencapai goals terbesar Mawar itu ya buat bahagia orang-orang gitu loh Kaldi. Apalagi Mawar anak satu-satunya Kaldi. Oh, satu-satunya? Iya, anak satu-satunya. Baik-baik nih. Terus. Anak satu-satunya, jadi kayak Mawar tuh pengen ayah sama ibu nanti tuh bisa tenang gitu loh Kaldi. Apalagi Mawar sendiri kayak istilahnya Mawar tuh nggak bisa bertumpu ke siapapun gitu. Mawar nggak ada adik, nggak ada kakak gitu kan. Kayak istilahnya Mawar harus bisa berdiri di kaki Mawar sendiri kayak gitu. Jadi emang harus udah dari sekarang buat menuju ke arah situ gitu Kaldi. Ngomong-ngomong soal bertumpu gitu ya kan ya. Sandaran ya kan, senderan. Aduh, apa nih? Lagi deket sama siapa nih? ada someone gitu yang special give you spirit gitu. Kalau someone spesial sih sejauh ini masih ayah sama ibu sih. Guys, Stiamers masih terbuka lebar ya. Tapi kepikiran gak sih untuk pacaran atau punya PDKT-an, punya abang-abangan gitu? Kalau buat pacaran karena dulu Mawar sempat pacaran ya Kak. Oh gitu. Iya dulu. Semenjak berkerudung pacarnya di Depak nggak? Enggak, bukan karena itu juga sih. Kenapa? Sebenarnya karena dulu Mawar pernah pacaran gitu kan, maksudnya sempat kenal cowok sana sini gitu. Sekarang lebih ngambil pelajaran dari yang dulu aja sih Mawar. Sekarang pengennya lebih ke komitmen. Insya Allah nanti kayak kalau ketemu pun sama satu cowok yang baik menurut Mawar, kayak Mawar pengennya komitmen sama orang itu bukan yang buat main-main lagi gitu loh. Karena kayak serius ya. Iya, gini loh Kaldi, apa sih tujuan pacaran itu gitu kan? Ya setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda gitu. Dan kalau Mawar sendiri itu tujuan pacaran bukan, Mawar nggak pengen lagi cuman yang sekedar have fun aja gitu. Karena kayak Mawar udah harus mulai pikirin ke depannya nih bakal gimana ya kayak gitu. Wow, anak 19 tahun sudah ngomongin komitmen ya. Ini bagus loh itu kan apa ya namanya tuh kayak ketegasan dalam diri sendiri. Karena kan daripada habis waktu cuman untuk nongkrong sana nongkrong sini, nonton sana nonton sini, ngabisin uang dan semacamnya, mending ditabung gitu ya, fokus on yourself untuk upgrade diri gitu, terus menambah pengetahuan. Karena kalau misalnya kayak yang Kaldi bilang tuh cuman sekedar hahaha nongkrong sana sini, ya kenapa harus pacar, kenapa nggak temen aja kayak gitu. Iya bener juga ya. Iya kan, kenapa nggak sahabatan aja ya, maksudnya masih bisa bareng kok gitu kan. Toh kalau misalnya nanti emang sudah sesuai, udah cukup umurnya lu mau serius ya tinggal ke ibu bapak. Jadi tuh kayak mendingan nanti gitu buat komitmen ya udah gitu loh, bukan yang sekedar main-main lagi kayak gitu. Ini keren banget Mawar, mantap. Pola pikir itu penting banget karena mindset ya, karena banyak orang yang gagal, yang salah mengambil langkah karena mindset tadi, pola pikirnya salah gitu kan ya. Nah sekarang kan banyak sekali nih kegiatan Mawar. Sebenarnya banyak sih pertanyaan kali yang ingin kali tanya lagi ke Mawar gitu kan ya. Ke depan gitu ya, ke depan Mawar apa nih next project atau next
goals atau targetnya Mawar untuk dicapai atau yang lagi di planning saat ini tuh apa? Kalau Mawar saat ini tuh kan Mawar lagi behelan ya kali, dan itu kayak yang udah Mawar bilang tadi kayak agak sedikit menghambat gitu di entertain, kayak banyak aja gitu kan yang nggak bisa buat behelan gitu kan. Nah buat kedepannya Mawar tetap bisa pengen maju dan berkarir di entertainment pastinya. Kalau buat pageant sendiri kayak Mawar masih ada beberapa ajang yang mau Mawar ikutin kayak gitu, yang tetap bisa insya Allah Mawar istiqomah di hijab Mawar ini kayak gitu. Pokoknya masih pengen berkarir ke depannya di dunia entertain kayak gitu kali. Itu di sisi entertain ya, keren ya. Tapi walaupun banyak hambatannya tetap dong Mawar pasti cari cara atau celahnya supaya tetap apa ya, tetap berkarir lah di bidang yang Mawar impikan. Selain entertain apa? Selain entertain, Mawar sih pengennya, karena Mawar juga tahu ya kali kayak mungkin ini bukan kerjaan tetap, kayak istilahnya nggak mungkin bertahan sampai, apalagi udah mungkin tua gitu kan, fisik kita udah berubah gitu ya. Mawar pengen lebih ke bisnis atau kantoran, kayaknya enggak sih, bukan Mawar banget ya gitu kayaknya. ya. Lulus kuliah berarti pengen jadi business woman dong. Iya. Entrepreneur ya. Iya betul. Karena kayaknya lebih menjanjikan ya. Enggak juga ya, tapi tergantung sih. Apapun itu pekerjaannya, kalau balik lagi ke diri kita, kalau kitanya serius, kalau kitanya komitmen di situ, kalau kitanya mau maju, kita pasti bisa maju. Wow, keren banget Mawar, thank you banget nih sharingnya hari ini, sangat-sangat apa ya, luar biasa sekali, apalagi ini spesial Ramadan. Semoga teman-teman Setiamers yang mendengarkan posting kita ini dapat inspirasi atau dapatin motivasi, semangat, hal-hal baru dari seorang Mawar, gadis 19 tahun, mahasiswi semester 4 jurusan manajemen komunikasi, tapi dengan komitmen, dengan impian, dengan apa ya, kehidupan yang begitu luar biasa. Perjalanannya juga banyak banget ya, dengan karir-karirnya kalah deh pokoknya. kalah deh pokoknya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Mawar yang itu tentunya positif ya. Cocok banget nih dihadirin di posting ini ya, positive thinking ya, podcast Setiamer Everything. Thank you banget Mawar udah hadir di sini. Makasih juga Kaldi buat sharing-sharingnya. Iya, sama-sama. Pokoknya jangan kapok diundang ke sini. Kalau diundang lagi hadir ya. Nanti kan mungkin dengan momen apa lagi gitu ya. Boleh kita undang Mawar lagi nanti ke sini. Sekali lagi thank you banget, sukses terus untuk karirnya. Amin. Salam untuk keluarga, ayah, sukses ibu. juga buat Kaldi. Amin ya. Salam buat ayah ibu, semoga sehat terus, sama semoga apa yang dicita-citakan oleh Mawar bisa terwujud. Amin. Dan walaupun prosesnya panjang, berliku, tapi tetap insya Allah dicapai dengan baik oleh Mawar. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi nanti di posting berikutnya. Oke Kaldi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek 1 2 3, posting spesial Ramadan close.